terus bangkit untuk menceritakan karya yang Tuhan sudah berikan bagi kita. Dan Dia adalah Allah yang terus bekerja di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara sekalian, konser Youth Choir terakhir itu di tahun 2018. Sungguh di dalam anugerah Tuhan, kita boleh sama-sama setelah 6 tahun, kita boleh menyaksikan kembali Noel Youth Choir. Boleh hadir bersama dengan kita, boleh menceritakan segala kebaikan Tuhan melalui setiap puji-pujian. Dan mari kita juga percaya, biarlah Tuhan boleh terus berkarya. Dan biarlah Tuhan juga bekerja di dalam kehidupan kita melalui setiap puji-pujian. Yang gak cuman kita dengarkan, tetapi kita juga bisa menikmati setiap pujian kehadiran Tuhan bersama dengan kita di dalam ibadah ini atau di dalam konser Noel Youth Choir ini. Sekali lagi, mari kita menikmati kehadiran Allah dan mari biarlah Tuhan bekerja dan berkarya di dalam kehidupan kita melalui setiap pujian pribadi kita. Happy day when Jesus was, oh when he was, when Jesus was, he was my sins away.
watch and pray, watch and pray, and live rejoicing. Yes, every day, every day, every day. Oh, happy day. Happy day, oh happy day, when Jesus washed, oh when He washed, when Jesus washed, He washed my sins away. He taught me how to walk. Yes, watch and pray, watch and pray, and live rejoicing. Every day, every day, every day, every day. Oh, happy day, oh, happy day, when I get to heaven, Lord. I'm gonna walk on streets of gold. Gotta be a happy day, such a happy day. Oh, happy day. Tepuk tangan untuk kemuliaan Tuhan. Nah, hari ini saya nggak sendirian nih Bapak Ibu ya. Teman-teman semua, hari ini kita boleh menyambut. Kasih aplaus buat Ibu Frida. Ada yang nggak kenal Ibu Frida? Kayaknya udah dikenal semua. Dari semua kalangan, dari remaja, bahkan dari anak-anak, sampai dengan usia indah. Pasti kenal dengan Ibu Frida. Ibu Frida adalah seorang penginjil, hamba Tuhan full time di pelayanan di GI Hokim Tong. Beliau sudah melayani 40 tahun Bapak Ibu ya. 40 tahun lama ya, saya aja usianya masih 34 tahun, jadi belum ketutup nih ya. 40 tahun, 21 tahun pelayanan di GI Hokim Tong, kemudian sebelumnya pelayanan di Chinese Fellowship Mission Union ya, 19 tahun, dan beliau mempunyai 2 orang putri ya, dan 2 orang menantu, baru dapat menantu kedua. Baru iya. Kita mau sama-sama pastinya mau dengerin kesaksian. 1 cucu jangan lupa. Oh iya, ada 1 cucu, betul ya. Kita mau dengar kesaksian dari Ibu Frida ya, katanya dengar-dengar nih Ibu Frida udah pelayanan cukup lama. Nah, pertanyaannya, kenapa Ibu Frida mau melayani Tuhan sih? Saya kira semua orang yang percaya Tuhan, kebahagiaannya adalah melayani Tuhan. Jadi kalau orang percaya Tuhan pasti dia mau melayani Tuhan. Itu maksudnya? Yes. Ya udah sampai situ. Apa yang membuat Ibu Frida tuh mau betul-betul memberikan diri menjadi pelayan Tuhan sampai 40 tahun Bu Frida? Awalnya saya lahir dari keluarga yang berantakan. Ya, berantakan karena papi saya banyak uang. Wow. Banyak uang. Saya bisa minta dikit gitu. Iya. Tetapi di samping mami saya sebagai istrinya, dia punya banyak sekali pacar-pacar yang lain. Wow lagi. Banyak banget. Banyak, 9 orang. Okay. Ya. Tapi puji Tuhannya papa tidak pernah bercerai dengan mama. Walaupun kami mendesak mama maksudnya. Cepat ceraiin papa karena dia manusia yang diekspor langsung dari neraka. Saking jahatnya. Karena papi seorang alkoholik, judi, rokok. Dia minum air putih gak pernah. Kalau pagi langsung minumannya saya ingat adalah Balls.
Ada yang suka minum bols mahal, ya. Jadi kehidupan itu membuat saya memikirkan bahwa banyak sekali keluarga yang hancur dalam dunia ini yang membutuhkan situasi yang lebih baik. Tapi saya waktu itu nggak tahu bagaimana caranya. Sampai akhirnya saya selesai sekolah, saya memutuskan karena papa itu pengen sekali saya jadi pramugari. Kepake nggak kalau jadi pramugari? Ya enggak. Kita akan lihat fotonya ketika Ibu Frida jadi ibu pramugari. Ada? Oh, nggak ada. Sorry. Lanjutin, Bu. Dia pengen sekali dan dia menghubungi supaya saya bisa jadi pramugari dan mami saya provokator. Jangan mau. Pramugari itu pembantu di udara. Mending jadi pembantu aja. Karena kalau pembantu di udara itu kamu orang vomit ya, muntah gitu, kamu harus tada. Pembantu kita nggak pernah gitu. Ya, apa juga harus diladenin, dibentak-bentak, jangan mau. Ya, itu kata mama saya. Jadi ikut yang mana ya? Tapi papi maksa. Jadi mami bilang mending sekolah yang lain. Tapi waktu itu hanya satu dalam hidup saya mau jadi hamba Tuhan yang melayani Tuhan full of my life, sepenuh hidup saya. Karena kalau saya kerja yang lain, habis bulan dapat gaji, kemudian pakai uang itu untuk diri sendiri, pakai uang itu untuk suka-suka hati, kemudian pakai hidup ini untuk diri sendiri. Jadi saya memutuskan untuk memulai pelayanan itu dengan studi. Harus studi ya jadi hamba Tuhan. Ya. Gak boleh karena pinter-pinteran aja. Setuju. Lalu saya bilang sama mama, saya mau jadi seorang penginjil atau hamba Tuhan. Terus mama kaget. Nah dia yang harus sampaikan ke papa. Bahwa saya mau jadi hamba Tuhan. Malam itu saya tahu mami bicara sama papi, jadi saya diem-diem ngumpet. Terus papi marah, tapi mami ngomongnya gini, udahlah kita anaknya 8, 5 perempuan, kasih aja yang paling jelek. Yang paling jelek ini biarlah dia jadi hamba Tuhan. Kan jadi hamba gak apa-apa. Baru saya sadar ternyata saya paling jelek di dalam keluarga. Bapak Ibu kalau punya anak jangan kasih yang jelek untuk Tuhan ya. Harus berikan yang terbaik. Amin. Mau gak punya gembala atau hamba Tuhan yang jelek gitu? Mau gak? Gak mau kan? Harus kasih yang pinter, yang baik, yang terbaik. Jadi karena mami bilang kasih aja dah. 1 gak apa-apa lah. Anak kita 8, 5 perempuan. Ini kan yang paling jelek gitu. Hah? Paling jelek? It's okay. Kan sampai sekarang ya jelek aja gitu. Enggak Bu, enggak. Ada yang setuju Ibu Frida jelek? Mana berani. Enggak ada Bu. Saya tidak pernah menceritakan ini kepada siapapun. Sebab ini luka berat dalam hidup saya. Ya. Dijelekin oleh orang tua sendiri. Kedua, waktu saya mengatakan saya mau jadi hamba Tuhan, papi marah karena saya melepaskan tanggung jawab saya sebagai pramugari dari papi dan mengatakan saya selesaikan sampai di sini. Dan mulailah tragedi dalam hidup saya. 2 minggu kesempatan saya untuk memilih studi. Kami latar belakangnya kami dari Malaysia. Papi buka perusahaan ke Indonesia, saya ikut. Dan waktu saya mau jadi hamba Tuhan, penginjil, saya melamar di salah satu sekolah teologi di Jawa. Papi tahu itu. Dan papi bilang kalau kamu masuk sekolah teologi, saya tahu kamu pasti masuk di sini. Ya sekolah itu terkenal. Saya akan bunuh kamu di dalam kampusmu. Saya kenal papi saya. Papi saya nggak pernah mengancam bohong-bohong. Karena papi saya adalah 6-person excellent hunter, penembak manusia di Malaysia yang legal. Ya, jadi kalau ada orang jahat, dia mendapat perintah untuk tembak, dia legal.
6 orang excellent di sana. Dan papi itu selain mengharapkan saya jadi pramugari, dia mengharapkan saya memegang estafet itu. Untuk nembak, Bu? Iya, jadi pembunuh gitu loh. Legal loh ya, hati-hati loh. Nanti saya pulang bahaya nih, Bu. Ya legal karena saya paling nurut sama papi sebetulnya. Ya, apa aja yang papi suruh saya ikut. Tapi Koko semua itu, Koko Cici suka ngelawan. Nah saya berusaha ikut. Karena papi membangun disiplin hidup dan planning leadership sangat baik. Jadi saya nempel banget ke papi. Jadi di mata papi saya adalah anak yang terbaik. Anak yang nurut. Ya, dan paling mengerti tanpa disuruh saya lakukan. Waktu saya mau jadi hamba Tuhan, saya pikir mami udah selesai ngomong sama papi. Dan besok saya happy-happy. Begitu saya mau sarapan, papi langsung, ya dia tampar. Dan papi, Anda tahu kekuatan seorang hunter itu tidak main-main. Karena pegang senjata itu kan harus kuat. Senjata papi itu 2 large, 1 gun, shotgun. Saya kaget. Kenapa papi? Dia bilang, mulai sekarang kamu adalah musuh saya. Karena kamu gak nurut. Saya gak bisa ngomong. Sementara saya mikir, satu tangan lagi. Hal ini tidak pernah saya ceritakan kepada siapapun. Saya nggak tahu kenapa Noel Youth ingin membongkar kehidupan ini. Eksklusif hanya di Noel Youth Choir. Buruk sebetulnya. Ya. Ya. Jadi papi pergi kerja. Saya bilang sama mami, papi kuat sekali ya kalau pukul ya. Gitu. Pulang sore dia langsung bilang, mau jadi hamba Tuhan. Hamba Tuhan itu mengunjungi rumah-rumah orang, bahasa Mandarinnya Chitan Fangren. You going to visit members untuk minta-minta. Itu kerjanya pendeta dan penginjil. Pura-puranya mengunjungi jemaat, padahal itu minta-minta. Karena papi kalau dikunjungi oleh hamba Tuhan dari gereja, dia selalu bilang sama mami, taruh uang di envelope kayaknya gereja kurang kasih uang. Dia selalu begitu. Jadi dia menilai itu. Yang kedua, gak cukup ke rumah orang Kristen. Di gereja jalanin apa? Kantong persembahan. Minta-minta lagi. Dan orang harus ngasih. Itu penilaian papi terhadap hamba Tuhan. Jadi dia benci sekali waktu saya mau jadi hamba Tuhan. Sekali lagi dia pukul. Ya, dipukul oleh papi itu adalah sesuatu yang sangat menyakitkan. Karena saya gak pernah dipukul. Semua saudara saya sering dipukul, saya gak pernah dipukul. Saya anak baik. Hari kedua, hari ketiga, pagi dan sore papi selalu. Saya pernah di rumah kami itu lumayan panjang. Papi itu tendang saya dari di luar sampai ke dapur, sampai ke ganjel di tembok. Baru dia berhenti. Saya seperti bola. Karena papi saya pemain bola. Dan saya adalah supporter yang selalu dibawa. Papi bilang, minta tolong sama Tuhan yang kamu mau layani. Cepat minta tolong, saya mau lihat. Saya nangis. Nangis ya. Tapi sekali lagi saya cepat lari, kabur ya gitu ya, masuk kamar kunci. Tapi etikanya tinggi. Kalau masuk kamar, orang tidak buka pintu, nggak boleh buka pintu, nggak boleh maksa. Kira-kira 4 hari sebelum saya berangkat, akhirnya saya tidak masuk ke sekolah teologi itu. Saya pilih satu sekolah teologi yang tidak dikenal pada waktu itu. Tapi penuh dengan dosen-dosen yang dari luar negeri semua. Hanya 3 orang Indonesia dosennya, sisanya semua orang luar negeri. Bagi saya itu lebih mudah. Karena papi gak tahu sekolah itu. 4 hari sebelum saya berangkat, itu puncak kemarahan papi. Dia pukul saya. Pukulannya itu
Sudah sembuh sih. Sorry. It's okay, Bu. Pukulan itu paling sakit. Karena papi sudah nggak tempeleng lagi, tapi dia pakai tinju. Waktu dia tinju saya di sini, saya heran kenapa papi tidak tinju badan saya atau pukul saya di badan aja. Dia tinju saya di sini, waktu itu saya kaget karena ada darah yang keluar. Sementara terlempar ke sini, dia tangan satu tangan lagi. Saya benar-benar terlempar. Dan saya tahu dia akan menginjak saya dan mungkin menghancurkan saya. Tapi mami datang, mami lerai, mami bilang, go lari, jangan pernah kembali. Dan saya tahu mami juga dipukul sama papi. Karena papi marah. Dan saya lari. Saya nggak tahu mau lari kemana. Tapi saya lari ke klinik. Dan waktu saya sampai di klinik, dokternya tanya, kenapa kamu berkelahi ya? Saya bilang, enggak, saya jatuh. Lihat ya, seorang anak udah begitu bonyok sama orang tua, masih membela. Coba kalau saya bilang dipukul papi. Gitu. Tapi kemudian dia jahit. Saya nggak tahu jahitannya berapa. Sampai saya dioperasi untuk sinus, baru saya tahu dokter itu bilang, Frida, di sinimu ini banyak jahitan, kenapa? Ya, saya tahu di sininya saya itu keras, ternyata ada, ya sepanjang ini ya, ada 28 jahitan luar dalam. Gak bisa ngomong. Mungkin papi mau menghancurkan saya supaya gak bisa jadi hamba Tuhan yang berkhotbah. Pada waktu itu saya mau lari. Udah, gak usah ikut Tuhan deh, susah banget. Orang tua aja benci, gimana jemaat, bagaimana orang lain. Seperti kebanyakan orang, pasti saya memilih untuk lari. Bukan lari dari papa, tapi lari dari panggilan itu. Lari daripada menyerahkan diri. Udah paling jelek, saya sakiti. Tapi pada waktu saya mau lari, saya lari kemana? Supaya nggak lari sembarangan. Saya mau lari kemana gitu loh. We pray for blessings. We pray for peace. Comfort for family. Protection while we sleep. We pray for healing, for prosperity. We pray for your mighty hand to ease our suffering. And all the while you hear each spoken need. Yet love us way too much to give us lesser things. 'Cause what if your blessings come through raindrops? What if your healing comes through tears? What if 1,000 sleepless nights are what it takes to know your need? And what if trials of this life are your mercies in disguise?
Tapi betul ya, terkadang Tuhan bekerja gak selalu di dalam keadaan yang baik. Terkadang Tuhan bekerja dan Tuhan ada di saat Tuhan izinkan kita di dalam kekecewaan, kita di dalam kelemahan kita, di dalam kesakitan kita. Dia bekerja. Seperti halnya yang tadi disampaikan oleh Ibu Frida. Kita mau dengar kelanjutannya. Akhirnya tadi Ibu Frida mau terus berlari dan gak tahu kemana. Dan kemudian Ibu Frida akhirnya tetap memutuskan menjadi hamba Tuhan. Betul Ibu Frida? Iya. Apa yang terjadi selanjutnya? Kalau mau lari, waktu itu saya gak tahu mau kemana. Bapak Ibu, teman-teman, bila ada kesulitan dan kehidupan ini begitu berat, silakan lari dari Tuhan. Tapi mau lari kemana? Ya. Silakan lari jauhi Tuhan. Tapi mau kemana? Pastikan itu. Jadi saya mengalami semua itu. Saya masuk sekolah teologi yang tidak diketahui oleh orang tua saya, dan papi mengancam kalau kamu balik dari sekolah teologi itu, saya akan bunuh kamu, I kill you. Dia bilang saya akan bunuh. Dan papi saya tidak pernah salah kalau ngomong, tidak pernah main-main. Yeah. Dia pasti lakukan. Karena dia pernah membantai 30 orang dan saya disuruh menghitung mayat orang itu. Dan saya tahu itu pasti. Tapi saya hidup untuk melayani Tuhan. Saya udah menyerahkan diri saya kepada Tuhan. Terus saya mau lari itu, saya tanya, saya lari kemana ya? Yes. Nowhere to run. Tidak tahu mau kemana. Jadi saya teruskan aja sekolah teologi. Gak punya biaya Bapak Ibu. Siapa yang mau biayai saya? Gak ada. Untungnya ada seorang hamba Tuhan punya rekan di Jerman. Dan hamba Tuhan yang di Jerman itu menggerakkan jemaatnya 3 orang. Pensiun lagi semuanya. 1 guru musik, 1 pembuat makanan kecil, 1 guru biasa. Mereka mengumpulkan uang tiap bulan untuk membiayai saya kuliah. Hanya kuliah. Untuk bayar uang sekolah. Lebih dari itu tidak. Jadi saya harus kerja dong. Ya, harus kerja karena banyak dosen-dosen bule waktu itu. Saya kerja jadi tukang cuci piring. Jadi setiap habis kuliah, I run. Saya lari ke rumah mereka dan bantu cuci piring. Atau membereskan rumah. Mereka hanya sekedar ya, orang bule itu sebenarnya dia mau memberi mungkin ya, tetapi kita harus kerja. Sebagai hamba Tuhan, saya kerja. Itu. Dan saya pernah bantu juga anak-anak untuk belajar berenang. Dan tantangannya kalau anak-anak belajar berenang itu, saya sakit, demam ya. Saya demam, tetap harus turun ke kolam. Udah menggigil, udah panas tinggi, tetap harus, karena saya butuh uang. Satu kali, saya gak bisa bayar uang makan. Dan peraturannya di kampus itu kalau gak bayar uang makan, gak boleh makan. Gak boleh masuk ke ruang makan. Saya berdiri di hadapan Tuhan dan berkata begini, Tuhan, saya mau jadi hamba Tuhan. Kalau saya mati kelaparan, lebih baik saya mati kelaparan daripada saya minta. Orang benar tidak akan pernah meminta-minta. Jadi saya berdoa begitu. Hari pertama saya gak makan. Dan air minum pun saya gak akan ambil di dapur kampus. Saya minum langsung dari keran. Toren mandi ya. Saya langsung minum dari sana. Hari pertama oke. Hari kedua oke. Hari ketiga mulai ada bintang-bintang. Hari keempat saya lapar banget. Terlalu lapar. Tapi saya tetap bertekad. Kalau saya didapati mati dalam kelaparan. Karena saya mempersembahkan diri untuk Tuhan. Lalu ada seseorang dia berikan saya biskuit. Biskuit saya rasa itu lumayan lah ya. 1 kaleng kecil gitu.
Itu saya taruh di kamar. Karena saya bersyukur. Jadi waktu saya pergi mandi, saya balik teman-teman kampus itu di asrama wanita itu pada duduk pesta makan roti biskuit saya. Dia bilang, thank you ya Fred. Oh biskuitnya enak. Saya dalam hati, aduh. Mereka gak tahu. Saya udah sekian hari gak makan. Dan sesudah itu mereka, nanti kalau ada lagi bagi ya jangan sembunyiin. Saya mau marah. Tapi mereka gak tahu apa-apa. Di situ saya mengerti. Apa arti doa Tuhan Yesus, ampuni mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Itu doa yang tidak gampang. Lapar. Dihabisin sama temen, ketawa-ketawa lagi. Saya sama sekali tidak bisa ketawa. Saya tetap studi. Dan zaman itu gak ada komputer Bapak Ibu. Tugas itu harus diselesaikan dengan mesin ketik. Selama kuliah, saya tidak punya mesin ketik. Saya tulis di tembok, di tiang asrama wanita itu, siapa bisa pinjamkan saya mesin ketik. Saya ganti pitanya. Tentu saya bisa meminjam, tapi kalau mereka lagi pakai, enggak. Jadi kalau teman-teman saya lagi kerja, jam 7 atau jam 6 sore sampai jam 9 malam, saya bantu ibu perpustakaan untuk menata buku. Di perpustakaan dengan catatan saya boleh bebas meminjam dan membaca. Gak punya uang beli buku. Jadi saya mati-matian baca buku maksimal. Dan untuk degree, Tuhan beri saya kemampuan selesaikan 2 degree langsung. Dengan penderitaan seperti itu, saya ambil education dan teologi 2. Karena saya bisa membaca. Saya pulang, nanti saya lihat ada teman-teman yang sudah tidur atau selesai, saya bilang, boleh saya pinjam mesin ketik kamu? Boleh. Jadi saya selesaikan tugas saya pada jam orang tidur. Asrama peraturannya jam 10 harus mati lampu. Dan ada jendela kelihatan kalau nyala. Saya pakai lilin. Pakai lilin untuk bisa mengerjakan tugas-tugas saya. Pada saat seperti itu, saya bertekad. Siapa yang membuat saya bisa bangkit? Tuhan Yesus. Habis mau lari kemana? Saya bertekad untuk lari kepada Tuhan. Saya ingat puluhan tahun dalam hidup saya, dalam keluarga kami, dalam penderitaan, Dia tetap ada. Amin. Semua penderitaan itu Dia tetap ada. Tuhan gak pernah jahat. Dia selalu baik. Kita yang ngalamin hal-hal seperti itu, kitalah yang harus mencari Dia. Maka selama studi entah kenapa ya, saya harus menjalani 2 operasi, 1 tonsil. Nah, sudah susah gitu, boleh saya cerita sedikit? Saya sombong. Karena saya seorang penyanyi dari kecil. Bisa nyanyi, sering jadi juara. Tapi waktu kuliah itu dosen saya George Bennett. Dia suruh saya vocal group dengan teman-teman yang suaranya menurut saya gak standar dengan saya. Jadi minggu pertama dia bilang, ayo latihan hari Sabtu. Saya bilang, maaf Pak, saya lagi sakit leher. Latihannya cuma Sabtu. Minggu kedua saya bilang, saya sakit gigi. Minggu ketiga saya bilang, saya flu. Minggu keempat, macam-macam. Alasannya seputar sini. Padahal enggak. Hanya karena merasa diri lebih baik dari orang lain. Enggak level mereka nyanyi dengan saya. Benar hari Minggu, Sabtu ke-8. Saya sakit leher yang beneran. Jadilah seperti apa yang kau katakan, kata Tuhan. Saya sakit leher beneran sampai gak bisa nelen. Kemana-mana saya pergi saya cium bau busuk. Saya ke dokter, ternyata tonsil saya infeksi sampai hampir menutupi leher saya. Dan waktu itu saya gak punya uang, harus operasi kan. Saya minta izin mau operasi, dan waktu operasi dokternya bilang begini, saya udah 22 tahun jadi dokter apa itu, throat, nose, ya.
hitung tenggorokan itu loh, ya THT. Orang tonsilnya hanya 2, kamu 3. Yang satu nempel di pita suara. Dan itu kalau saya korek keluar, kamu gak bisa ngomong lagi. Nah, loh, saya mau jadi hamba Tuhan, gak bisa ngomong terus bagaimana dong? Saya bilang, dokter, saya akan berdoa dulu sebelum saya dioperasi. Jadi saya berlutut, karena dokter janji saya lutut di samping meja operasi. Saya bilang, Tuhan ampuni kesombongan saya. Tuhan, suara ini milik Tuhan. Izinkan saya, kalau seandainya gak boleh nyanyi lagi, tapi minimal saya boleh bicara. Buat teman-teman youth, jangan sombong dengan suaramu. Tuhan punya ganjaran yang luar biasa. Dia punya cara. Dan begitu saya selesai berdoa, dokternya bilang, wah kamu bertobat, saya juga bertobat ikut. Karena saya dokter terbaik. Dan hari ini, kapan aja juga saya bisa berhenti. Waktu saya dioperasi, dia bilang, diikat ya tangannya. Saya bilang, enggak. I'm ready to operation. Selesai operasi, begitu saya sadar, zaman itu kan kalau operasi tonsil aja harus bius total ya. Begitu saya sadar, saya langsung coba untuk menyanyi. Dan dokternya bilang, jangan coba-coba nyanyi. Lukanya masih berdarah. Dia kasih saya es krim. Gratis. Saya nggak bayar. 4 jam kemudian, saya menyanyi. Dengan hati. Tuhan, ini hidupku. This is my life. Dan sesudah saya operasi, suara saya dulu sopran murni. Begitu bisa nyanyi langsung bariton. Kayak kerbau. Jadi kalau saya diikutkan di padus, saya bisa nyanyi suara pria sekalipun. Dan saya selesaikan semua itu, gak punya uang. Tapi rupanya ada orang pernah berhutang sama papi, jadi dia datang bayar hutang itu ke saya. Dia bilang, Frida, saya pernah punya hutang. Dia Muslim, dia bukan Kristen. Saya pernah punya hutang sama papamu. Kalau saya meninggal, hutang saya itu tinggal. Saya bayar ke kamu. Karena papi saya di Malaysia. Saya terima, aduh puji Tuhan ya. Dapat uang. Waktu itu 400.000 loh. Saya sudah mulai 400.000 per 10-annya berapa? 40.000, nggak lupa. Jadi saya sisihkan 40.000, saya ready, saya makan soto. Udah lama nggak makan. Waktu saya balik ada seorang istri mahasiswa dari Irian. Kulitnya mengkilat legam. Dia bilang, Frida, saya mau pinjam uang. Anak saya masuk rumah sakit. Kenapa dia tahu saya punya uang ya? Saya nggak punya uang. Nanti kalau punya uang saya bayar. Saya tuh Tuhan kok nggak izinkan saya punya uang sedikit pun. Pinjam bu. Saya bilang berapa? Saya sudah beli soto. Saya sudah keluarkan perpuluhan 40.000. Sotonya waktu itu hanya 12.000. Saya makan nggak tanggung-tanggung. Lapar banget ya, langsung 2 mangkok. Jadi uang saya hanya sisa 411.000. Dan dia bilang 400.000. Opnam. Kalau bilang gak ada, ada. Dia bilang, saya pinjam, saya pasti kembalikan. Berarti 11.000 aja. Mau bayar uang makan gak bisa. Saya bilang, saya kembali ke belakang pintu, saya bilang, Tuhan, saya belum mati, anaknya mau mati. Jadi saya pinjamkan uang. Saya bilang sama ibu, Bu, pakai uang ini. Terus dia bilang, Pak, saya tahu dari semua mahasiswa, kamu memang banyak uang. Karena kamu kerja di mana-mana, kamu bikin ini, bikin itu. Sakit hati saya. Jadi saya bilang pakai uang ini, semoga anak ibu hidup dan sembuh. Dia bilang iya. Saya bilang Tuhan, saya nggak punya uang lagi.
Tapi Tuhan pelihara saya setiap hari. Saya datang kepada Tuhan. Saya mau jadi seperti Musa, saya mau seperti Yusuf, saya mau seperti Petrus, saya mau seperti Daniel. Jadi hamba Tuhan yang tidak tanggung-tanggung, yang tidak biasa-biasa. Saya harus jadi hamba Tuhan yang luar biasa. Seperti ini saya sebut Yusuf, Musa, ya Petrus, Paulus, saya sebut tokoh-tokoh Alkitab. Tapi waktu sakit, waktu menderita, saya bilang Tuhan stop, gak jadi deh. Karena jadi hamba Tuhan yang gak biasa-biasa itu ternyata masuk gua singa, menyeberang laut, masuk ke dapur api, kayaknya saya gak kuat. Maka itu ketika orang bertanya, siapa yang menyelesaikan hidup? Kamu bisa selesai studi? No. Tidak ada tempat untuk berlari kecuali kepada Tuhan. Saya kembali berlutut mempersembahkan diri kepada Tuhan. Bukan karena suasana baik, bukan karena suasana senang, bukan karena apapun. Tapi saya mau persembahkan diri saya untuk Tuhan. I run to you. Saya datang kepada Tuhan. Sebenarnya banyak alasan kalau tadi dengar cerita dari Ibu Frida dan juga setiap kita, Bapak Ibu, teman-teman semua. Banyak alasan ketika kita menghadapi banyak masalah untuk meninggalkan Tuhan. Tetapi sekali lagi, kita bisa lihat bahwa Tuhan tuh gak pernah nyerah sama kita. Tuhan gak pernah nyerah sama Musa, dia gak pernah nyerah sama Yusuf, dia gak nyerah sama Ibu Frida. Dan saya mau bilang kepada Bapak Ibu Saudara sekalian, teman-teman semua yang saat ini sedang bergumul, dia gak pernah nyerah sama kita. Kalau dilihat-lihat tadi setelah dengar cerita dari Ibu Frida setelah memutuskan untuk ikut Tuhan. Kayaknya dari cerita Ibu Frida gak ada hal menyenangkan nih dalam pelayanannya nih. Iya gak? Dari awal udah dikejar-kejar
papa yang siap door. Kemudian masuk ke sekolah teologi, dikejar-kejar juga. Bahkan punya duit, dikejar-kejar juga. Sampai cuman punya uang 11.000. Apa bagian menyenangkan ketika Ibu Frida akhirnya tetap setia ikut Tuhan 40 tahun melayani, bahkan nanti akan mengakhiri pelayanan juga nih di GEI Hock In Town. Ya, apa yang membuat Ibu Frida boleh sharingkan menyenangkan dalam pelayanan ini apa sih Ibu? Gak ada yang menyenangkan Pak Andri kecuali melayani Tuhan. Karena sesudah saya memutuskan untuk sungguh-sungguh menjadi seorang hamba Tuhan, saya tidak menemukan apa-apa kecuali melayani Tuhan. Mungkin orang, ya saya jujur ya, banyak orang menasehati saya, juga kalangan hamba Tuhan mengatakan, Frida, ngapain kamu begitu susah? Toh salarymu gak lebih besar daripada orang lain. Serah hidupmu juga tidak lebih baik dari orang lain. Ngapain? Saya mau beritahukan, kalau saya melayani Tuhan, bukan karena saya seorang semu atau istri pendeta. No. Saya melayani Tuhan karena saya terpanggil untuk menjadi seorang hamba Tuhan. Jangan samakan saya dengan istri hamba Tuhan yang lain. Karena mereka semu, saya bukan hanya semu, saya seorang hamba Tuhan. That's why saya mau katakan, dalam pelayanan saya kepada Tuhan, tahun 2003 saya didiagnosa ada tumor di belakang saya. Pertengahan, kemudian dokter memvonis saya 2003 pun tidak selesai. Saya mengakhirinya dengan sakit. Lalu saya minta dioperasi, tapi dokternya bilang, Frida lebih baik you pulang daripada dioperasi, karena umurmu tidak tahu berapa panjang. Kalau kamu dioperasi, kamu akan tinggal di tempat tidur. Jadi lebih baik you pulang dalam kondisi seperti ini. Saudara, kalau pulang itu bukan begini. Pulang itu begini kan? Apa maksudnya? Kalau kamu harus meninggal, pulanglah ke rumah Tuhan dengan kondisi seperti ini. Baik, saudara, saya hamba Tuhan biasa menghibur orang yang susah. Tapi pada waktu itu saya dengar hidup saya sendiri gak bisa lewat. Kaget juga loh. Kaget banget. Saya diam. Dokternya bilang, hey. Katanya ngaku hamba Tuhan. Baru dibilang gitu udah kaget sampai diem. Ya. Tapi tahukah saudara, 2003 dia mengucapkan itu, 2006 dia yang meninggal. Saya disampaikan oleh suster, when you come back, the doctor is passed away today. Saya bilang, hah? Ya, dan saya nggak jadi mati, dia yang mati. 2 tahun kemudian. Until today, tidak ada dokter yang katakan saya sembuh. Bahkan merusak sampai insulin saya juga rusak. Tapi saya mau kasih tahu, saya tidak pernah berhenti melayani Tuhan. Saya mau beritahu, kalau kamu sakit, gak disembuhkan, jangan tunggu sembuh baru melayani. Minta kekuatan, karena banyak orang sehat dan sembuh, tidak melayani Tuhan. Lebih baik kita sakit, tapi ada kekuatan dari Tuhan, untuk kita melayani. Saya janji sama Tuhan, ada 2 hal. 1, kalau anak-anak saya sudah tidak butuh saya lagi. Yang kedua, kalau saya sudah tidak melayani Tuhan lagi, waktunya untuk saya pulang. Saya baru nikahkan anak saya yang kedua. 2 anak saya sudah punya pendamping. Tinggal 1, kalau saya tidak melayani Tuhan lagi, itu waktunya saya pulang. Itu janji saya sama Tuhan, baik sehat dan sakit. Melayani itu apa? Khotbah? Enggak. Bisa berdoa. Bisa lakukan apa aja untuk melayani Tuhan. Bukan khotbah. Going too old, menjadi tua. Mungkin saya tidak bisa khotbah. Tapi saya bisa melakukan apapun untuk melayani Tuhan.
kalau kamu sehat, kalau kamu sakit, satu yang harus kita lakukan, tetap melayani Tuhan. Di dalam melayani Tuhan ada kekuatan pada saat kita lemah. Ada penghiburan saat kita susah dan sedih. Ada kecukupan di dalam kekurangan. Dan ada perjuangan menantikan menuju kemenangan. Bapak Ibu, saya mau kasih tahu malam hari ini. Apapun kisah hidup kita, Tuhan pakai itu untuk merajut kita menjadi indah. Amin. Di dalam Tuhan. Saya sudah mengampuni papi saya. Saya rekonsiliasi sama dia dari jam 3 sore sampai jam 9 malam. Karena saya pernah merencanakan untuk membunuh papi. Sebagai balas dendam. Tapi Tuhan tidak mengizinkan. Gampang karena saya sudah terlatih. Bawa anjing Anda yang paling kuat, saya hanya pegang 1 sendok, mengusap kepalanya, tek, dia pasti mati. Tapi jangan takut, saya gak akan buat itu kepada Anda. Saya mau buat itu sama papi. When I say, saya sudah belajar. Sorry ya, Pak Andri kamu masih Jangan, hidup. Bu. Saya masih muda, Bu. Saya diajar oleh papi dan grup. Bu, anak saya masih kecil. Saya bisa berbisik kepada Andri. Andri, apa kabar? Lihat saya dong. Saya bisa putar ini dan sesudah itu Andri tidak bisa bergerak lagi selama-lamanya. Kalau saya angkat ini begini, lebih kuat sedikit, Andri akan diam. Umur hidup. Mati. Iya, mati lah. Saya ketemu papi. Papi paling tidak mau dipeluk oleh saya. Because he know by I run, kalau saya putar dia pasti mati. Antara dua, saya atau dia. Dan takut. Saya memberitakan berita hidup bukan mati. Jadi membunuh papi adalah kerinduan dan harapan saya. Tapi Tuhan tangkap. Jadi hamba Tuhan. Kecuali Bapak Ibu, jangan bikin jengkel saya. Anyway, anytime I run you. Enggak lah. Tapi bersama Tuhan, saya menjalani semua hari ini. Mungkin ke depannya masih ada gelombang. Yes. Mungkin di depannya masih ada badai. Tidak selesai selama hidup ini. Tapi ketika kita run to God, datang lari kepada Tuhan. Jangan malu, jangan datang kepada Tuhan. Di sana ada kekuatan. Gak usah menyenangkan orang. Selama saya jadi hamba Tuhan 40 tahun, tidak ada satu orang pun yang saya senangkan, kecuali Tuhan. Sebab menyenangkan orang, hari ini dia senang, besok dia bisa tidak senang. Menyenangkan orang akan mengecewakan Tuhan. Itu sebabnya saya tidak peduli. Maka tadi Andri katakan, masih di sekolah minggu sampai lansia, yes. Enggak apa-apa komen orang, enggak tahu diri ya Ibu Frida, di anak-anak, di remaja, di pemuda, di dewasa, di nenek-nenek. No, saya tidak melayani manusia, saya melayani Tuhan. Mau ngomong apa lo? Silakan, saya melayani Tuhan. Karena Tuhan melayani hidup saya. Until the end. Paling rugi orang yang tidak melayani Tuhan. Coba katakan sama-sama, paling rugi orang yang tidak melayani Tuhan. Paling untung orang yang melayani Tuhan. 1, 2, 3. Paling untung orang yang melayani Tuhan. Amin. Amin. Luar biasa Tuhan itu Pak Andri. Jadi kekuatan kalau kita tadi simpulkan, melihat dan mendengar kesaksian dari Ibu Frida. Kekuatan yang betul-betul Ibu Frida dapati. Ketika melewati setiap badai
cobaan yang menerpa, bahkan ketika menjalani panggilan hidup, setia sama Tuhan, kekuatan yang betul-betul sejati didapat oleh Ibu Frida adalah ketika Ibu Frida mendekat kepada Iya. Tuhan. Mau lari kemana? Nowhere to run. Run. Datang sama Tuhan. Ya. Kalau mau lari dari Tuhan silakan. Tapi lari kemana? Mendingan lari kepada Tuhan. Dia jawabannya. Dia pegang kendali hidup kita. Ya. Jadi ini poin penting Bapak Ibu teman-teman semua yang ada di tempat ini. Ketika setiap kita mengalami apapun pergumulan, permasalahan, mungkin ditinggalkan oleh orang terkasih, mungkin dikecewakan, atau mungkin merasa sakit hati, dan lain sebagainya, pergumulan yang berat. Bapak bukan kita harusnya lari dari Tuhan, tetapi sebaliknya, seharusnya kita datang kepada Tuhan, berlutut berdoa. Justru di situ ada kekuatan yang baru. Semakin Bapak Ibu merasa saat ini, teman-teman semua saat ini sedang berat seberat-beratnya, ngerasa sendirian, ngerasa gak punya teman, ngerasa kesepian, ingat Bapak Ibu, saudara sekalian yang terkasih, datang kepada Dia. Dia akan kasih kekuatan buat kita. Hide me now under your wings. Cover me within your mighty hands. When the oceans rise and thunders roar, I will soar with you above the storms. Father, you are king over the flood, and I will be still and know you are God. Sama Bapak Ibu. Liku-piku. Piku-piku dengan sayapmu, naungiku dengan kuasamu. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa kau raja atas semesta, ku tenang sebab kau Allahku. Rise and thunderstorms, I will soar with you above the storm. You are King over the storm. I will be still, now you are God. Be still and know you are God. I will be still and know you are God.
Bapak, Ibu, teman-teman semua. Mungkin engkau sedang menghadapi gelombang dan masalah dalam hidup ini. Di usia tua, engkau akan menghadapi penyakit dan kesendirian. Di usia muda, engkau berjuang. Di segala tempat, kita akan menemukan storm, gelombang dan badai. Tapi mari bertekad hari ini. Nowhere to run. Run to the Lord. Dan saya beritahukan, mungkin kita selesai satu kali, tapi di depan sana akan banyak badai. Jadilah pemenang. Saudara tahu, ketika papi bilang, saya bukan anak lagi, saya gak punya papa di dunia, saya punya bapa di surga. Dan papi coret nama saya dari ahli waris, mengatakan saya sudah meninggal. Saudara saya Sam, Ham, saudara saya Sam, cici saya Marta, cici saya satu Elizabeth, saya nomor 4 namanya Frida, yang nomor 5 Ham, nomor 6 Deborah, nomor 7 Dorcas, nomor 8 Yafet. Semua nama mereka ada di Alkitab. Hanya nama saya yang tidak ada. Papi coret dan katakan, jangan harap 1 rupiah atau bahasa Malaysia 1 sen pun untuk kamu. Kamu gak punya apa-apa. Tapi hari itu saya berdiri. Saya boleh tidak punya papa di dunia, saya punya Bapa di surga. Saya boleh tidak ada warisan dari keluarga, dan itu tidak gampang. Pada waktu anak saya menikah yang terakhir kemarin, saudara saya datang dari Malaysia. Mereka mau lihat sesudah saya pensiun. Tahu kalimat mereka? 40 tahun lu melayani gak punya rumah kan? Sekarang sudah selesai pelayananmu, the pensiun mau emeritus, kamu akan tinggal di jalan. Saya bawa mereka ke rumah pensiun yang kecil, dan saya katakan saya akan tinggal di sini. Saya bukan dogi, anjing jalanan. Tuhan berikan saya tempat, rumah kecil, rumah pensiun. Bapak, Ibu, saudara-saudara, saya ingin mengajak Anda untuk bertekad hari ini. Run to God, lari kepada Tuhan di usia tua, usia muda, sukses, gagal, sehat atau sakit. Selalulah lari kepada Tuhan. Pada Dia ada jawaban. Selalulah datang kepada Dia. Dia mengerti. He wipe our tears. Dia menghapuskan air mata kita. Malam ini ada yang mau meresponi dan katakan, selamanya saya akan lari kepada Tuhan. Ada? Ada? Boleh angkat tangan? Boleh angkat tangan yang mau? Anda boleh berdiri bersama saya dengan, silakan. Yang angkat tangan silakan berdiri. Yang angkat tangan aja. Yang gak angkat tangan jangan. Karena banyak gelombang, banyak badai yang akan Anda hadapi. Stop satu, ada stop, ada yang lain. Even saya pun. Tapi saya memberitahukan, mari kita datang lari kepada Tuhan. Katakan kepada Tuhan, Tuhan tolong saya. Tangan kananmu terangkat, tangan kirimu memegang dada.
Dan kita akan berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Tuhan tidak pernah jauh dari kami. Tuhan dekat. Semua persoalan, semua masalah, semua penderitaan adalah cara Tuhan membuat kami semakin dekat kepada Tuhan. Tidak ada yang lebih dekat daripada Tuhan. Tidak ada yang lebih mengerti daripada Tuhan. Dan ketika Tuhan memberkati, memberi kecukupan, kesehatan, sukacita, itulah yang Tuhan mau kami bagikan kepada orang lain. Berkati agar hidup kami menjadi berkat bagi orang lain. Agar kami tidak sehat sembarang sehat. Kami sehat untuk melayani Tuhan. Kami diberkati untuk melayani Tuhan. Kami hidup setia kepada Tuhan yang setia. Berkati semua orang yang sungguh-sungguh malam hari ini mengangkat tangan mereka. Dan berkata, Tuhan, aku akan selalu lari dan mendekat kepada Tuhan. Berkati supaya malam ini tidak sia-sia. Terima kasih Tuhan. Kalau ada di antara kami nanti jatuh, nanti terseret, nanti lemah, nanti menderita, Tuhan paksa kami, tarik kami untuk kembali datang kepadamu dengan cara apapun. Yang penting kami dekat dengan Tuhan, agar hidup kami sungguh-sungguh menyenangkan Tuhan sampai kami bertemu dengan Tuhan nanti. Tuhan memberkati kita semua. Katakan bersama dalam nama Yesus, 1, 2, 3. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Silakan duduk. Mari kita nyanyikan bersama-sama. The ocean rise and thunders roar, I will soar with you above the storm. Father, you are King over the flood. I will be still. Saya akan membacakan satu Mazmur bagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Mazmur pasalnya yang ke-139 ayatnya yang ke-7 mengatakan, kemanakah aku dapat pergi menjauhi rohmu? Kemanakah aku dapat lari dari hadapan? Nowhere to run. Gak ada tempat ketika kita semakin jauh dari Tuhan, justru kita kehilangan kekuatan. Semakin kita jauh dari Tuhan, justru kita akan kehilangan sukacita itu. Semakin kita jauh dari Tuhan, beban masalahnya akan semakin berat. Tetapi semakin Bapak Ibu datang kepada Dia, saya percaya ada sukacita, ada damai sejahtera, ada kekuatan yang baru. Walaupun masalahnya masih ada, tetapi ada sukacita, ada kekuatan untuk kita bisa lewati. Kemudian saya mau bacakan lagi satu bagian firman Tuhan lagi dari Yeremia, pasalnya yang ke-18, ayatnya yang ke-4 sampai 6. Mengatakan seperti demikian, apabila bejana yang sedang dibuatnya dari tanah liat itu di tangannya itu rusak, maka tukang periuk itu, ayat ke-5, mengerjakannya kembali menjadi bejana lain menurut apa yang baik pada pemandangannya. Bahwa gak ada yang gagal. Gak ada sesuatu pun yang terjadi tanpa izinnya Tuhan.
Dan dikatakan kalau bejana itu rusak, dibilang tukang periuk itu tidak akan membuangnya, tetapi dia akan kembali memperbaikinya. Untuk apa? Untuk menjadi bejana yang lain. Saya mau bilang Bapak Ibu, seperti kesaksian Ibu Frida. Dia boleh setia, walaupun dikatakan bahwa di dalam perjalanannya gak gampang jadi hamba Tuhan. Bukan jadi hamba Tuhan, menjadi ibu rumah tangga gak gampang. Jadi suami gak gampang. Jadi anak-anak sekolah gak gampang. Jadi para pemuda gak gampang. Jadi nenek, jadi kakek gak gampang. Banyak hal yang mungkin menurut kita sulit dilakukan. Tetapi ingat baik Bapak Ibu, saudara sekalian, teman-teman semua, anak-anak muda, gak ada yang gagal di hadapan Tuhan. Tuhan pakai kita. Apapun yang bisa kita kerjakan buat Tuhan, mari kita kerjakan bagi Tuhan. Dan saya percaya ketika kita run to God, running to God, lari sama Tuhan, di situ ada kekuatan baru. Bapak Ibu mau dapat kekuatan baru? Mari datang kepada Tuhan dan lihat bagaimana Dia, sekali lagi saya bilang, Dia tidak akan menyerah kepada hidup Bapak Ibu. Dia gak akan nyerah sama kita. Bagi setiap teman-teman semua yang merasa udah capek, kayaknya gak ada jalan keluar, mau lari kemana gak tahu. Saya bilang, kalau Bapak Ibu mau nyerah, saya bilang jangan nyerah. Karena Tuhan gak pernah nyerah sama kita. Mari kita lakukan yang terbaik selagi Tuhan masih memberikan kita kesempatan. Kita sama-sama bilang ya. Nowhere to run to God. Oke ya? 1, 2, 3. Nowhere to run to God. Amin.
and keep you. Make His face shine upon you, be gracious to you. The Lord turn His face towards you and give you peace. The Lord bless you and keep you. Make His face shine upon you, be gracious to you. The Lord turn His face toward you and give you peace. Amen. 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 May His favor be upon you and 1,000 generations, and your family, and your children, and their children, and their children. May His favor be upon you and 1,000 generations, and your family, and your children, and their children, and their children. Lord bless you and keep you. May His face shine upon you, be gracious to you. The Lord turn His face toward you. Baba yetu Yesu liye mbinguni, yetu Yesu amina. Baba yetu Yesu liye, jina lako litukuzwe. Baba yetu Yesu liye mbinguni, yetu Yesu amina. Baba yetu Yesu liye, jina lako litukuzwe. Utupe leo chakula chetu tunachokitaji, kutusamehe makosa yetu, hey! Kama nasi tunavyowasamehe waliotukosea, usitutie katika majaribu, lakini utuokoe na yule mwovu.